Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Salah satu doa yang selalu kita panjatkan, sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi seringnya kita membacanya di bulan suci Ramadan. Baik ketika kita hendak berbuka, setelah tarawih, ataupun waktu-waktu lainnya di bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf, Engkau Maha Mulia, Engkau menyenangi, mencintai orang yang senantiasa memohon ampunan kepadamu. Maka ampunilah kami. Doa ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa menyukai hambanya yang selalu memohon maaf. Memohon maaf adalah sebuah pengakuan diri kita bahwa kita ini tidak lepas akan dosa dan khilaf. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi yang berikan ismah, terlindung dari dosa. Manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya dosa dan salah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan agar dosa dari keburukan yang kamu lakukan itu terhapuskan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua ungkapan dalam bahasa Al-Quran. Yang pertama, Allah disebutkan sebagai afu. Yang kedua, Allah disebut sebagai ghafur. Allah disebut sebagai afu, yaitu Maha Pemberi maaf. Artinya, Allah akan menghapus jejak-jejak dosa kita di sisinya ketika kita betul-betul bertaubat, memohon ampunan kepadanya. Yang kedua, ghafur, itu konteksnya adalah Allah menutupi aib atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua di antara kita, manusia biasa seperti kita, tidak akan pernah lepas daripada dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan itu kadang menjadi aib buat kita. Kita bersyukur karena Allah masih menutupi aib kita. Coba bayangkan ketika Allah membuka tabir aib yang ada pada diri kita. Karir kita bisa hancur, masa depan kita pun akan berhenti sampai sekarang. Maka sering kita mendengarkan ada doa yang dilantunkan bahwa ya Allah, tutuplah aibku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku, kesalahanku. Allah Maha Pengampun,
Allah Maha Bijaksana selama kita menyadari eksistensi diri kita dan memohon ampunan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang khatib bacakan di awal menyatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Jika engkau hendak membalas dari perbuatan dosa yang dilakukan orang lain kepadamu, maka balaslah yang setimpalnya. Ma'uqibatum bimisli ma'uqibatum. Tetapi ini belum berhenti sampai di sini. Kelanjutan ayatnya menyatakan wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tetapi ketika engkau bersabar, itu jauh lebih baik. Sebenarnya objek daripada kesalahan atau orang yang zalimi itu sebenarnya diberikan fasilitas oleh Allah bahwa doa al-mazlum yang terzalimi itu akan makbul. Maka hati-hati menzalimi orang lain, karena orang yang terzalimi itu bisa saja mendoakan keburukan buat kita dan itu dijamin. Itu adalah fasilitas. Tetapi ayat ini menyatakan, memberikan gambaran untuk tingkatan yang lebih tinggi kepada kita. Seseorang bayangkan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepadanya. Itu jauh lebih berat ketimbang hanya memberi maaf. Makanya di dalam Al-Quran selalu yang diminta adalah memberi maaf. Ini berat. Sementara memohon maaf itu semua orang bisa melakukannya, tetapi memberi maaf itu tidak semua orang mungkin akan tulus memberikan. Dan ini adalah sebuah tingkatan yang lebih tinggi. Ayat tadi menyatakan jika kamu hendak membalas sebenarnya boleh saja, tetapi Allah menyatakan wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ketika engkau bersabar, menahan diri, tidak membalasnya, bahkan memaafkan apa yang telah dilakukan saudaramu yang berbuat salah itu dikatakan lahu khairul lis-sabirin. Jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar adalah tidak membalas akan apa yang telah dilakukan oleh orang lain keburukannya kepada kita. Kita menahan amarah kita menghilangkan dendam kita, dan kita menganggap lunas apa yang telah dilakukannya. Selama orang tersebut juga berjanji bertobat, ikhlas, tidak akan mengulanginya, dan menyesali apa yang telah dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di masa Rasulullah, ada seorang yang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah salah seorang raja atau pemimpin di masyarakatnya di Mekah. Dia banyak pengikut. Dia sangat membenci Rasulullah. Bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah. Suatu saat ia hendak berniat melakukan umrah. Umrah dalam hal ini umrah di masa jahiliyah. Karena umrah itu juga kelanjutan apa yang telah dilakukan oleh agama-agama sebelum atau pengikut agama sebelum Islam datang di negeri Mekah. Ternyata sekelompok sahabat dari Rasulullah yang ditugaskan untuk menjaga atau memata-matai musuh Islam saat itu berhasil menangkap Sumamah bin Usal. Kemudian dibawalah dia ke Madinah, di masjid, dan diikat. Dihadapkan kepada Rasulullah. Setelah dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah menahan karena beberapa sahabat hendak menghabisinya, hendak membunuhnya. Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak tahu siapa orang ini? Dia adalah Sumamah bin Usal, dia tokoh masyarakat. Kemudian Rasulullah menghadapi dengan penuh lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan. Ada apa denganmu wahai Sumamah, kata Rasulullah. Sumamah menjawab, ya seperti biasanya. Jika engkau memaafkan dan melepaskanku, saya akan berterima kasih. Jika engkau mau membunuhku, silahkan. Tetapi dengan membunuhku, persoalan tidak akan berhenti sampai di sini. Tentu pengikutku akan membalasmu. Tapi kalau kamu meminta uang dari saya akan berikan berapapun yang kamu minta, kata Sumamah. Kemudian Rasul pun tidak melanjutkan percakapannya
Keesokan harinya datang lagi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, jawaban Sumamah pun sama. Hingga hari keempat, Rasulullah menyatakan kepada Sumamah dan kepada sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabat, lepaskan Sumamah. Bayangkan Sumamah, dia juga pernah membunuh sahabat yang lain bersama kelompoknya dan atas restunya sebagai pemimpin saat itu. Tapi Rasulullah menyatakan, bebaskan dia. Setelah ia bebas, ia pun pergi meninggalkan masjid itu. Tidak jauh dari perjalanannya, dia kembali menemui Rasulullah yang tadinya hatinya keras, menolak untuk berkomunikasi dan meminta ajakan atau memenuhi ajakan Rasulullah, langsung berbalik dan menyatakan keislamannya. Saat itu dia pun pergi berwudu, diminta berwudu dan diajari dan sholat, dan katakan, kenapa tadi waktu kita bertemu justru kamu tidak menyatakan keislamanmu, wahai Sumamah? Sumamah menyatakan, saya baru menyatakan keislaman saya sekarang. Karena kalau saya menyatakan keislaman saya tadi, itu mungkin orang akan menyatakan saya masuk Islam karena keterpaksaan. Ini saya masuk Islam justru karena saya melihat perangai Rasulullah. Bagaimana Islam yang sebenarnya terlihat dari perangai Rasulullah. Rasulullah tidak membalas dendam. Rasulullah tetap berbicara yang santun kepada saya. Rasulullah tidak memaksakan kehendak kepada saya. Rasulullah pun tidak berkata kasar kepada saya. Justru kelemah lembutan Rasulullah ini justru saya sadari dan yang menggerakkan hati saya untuk memeluk Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini sebagai pertanda bahwa kelemah lembutan itu bisa menyelesaikan persoalan. Kekerasan, berkata kasar, menegakkan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana ia berdakwah kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Rasulullah menyatakan, innama bu'istu rahmah walam ub'ats la'anan. Saya ini diutus oleh Allah itu membawa ketenangan, rahmat, kasih sayang, kedamaian, bukan dengan laknat, bukan dengan mencaci, menjelek-jelekkan orang lain. Kelanjutan ayat tersebut, kisah tersebut, bahwa Sumamah kembali ke Mekah untuk niatnya berumrah, tetapi umrahnya sudah dalam jalur keislaman. Dia bertalbiyah, makanya dari riwayat yang menyatakan orang yang pertama masuk ke Mekah bertalbiyah dengan suara yang keras, itulah Sumamah bin Utsal. Kelompok kufar Quraisy mendengarkan atau mendapati Sumamah yang membacakan talbiyah berdasarkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, itu pun sontak terkejut dan hendak menghabisi Sumamah. Tapi sahabat yang lain atau kufar Quraisy yang lain menyatakan jangan dibunuh karena ini adalah pemimpin masyarakat Sumamah dan dia punya komplotan, dia punya pengikut, justru akan berakibat buruk ketika kita membunuh Sumamah. Itu kata kufar Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Sumamah bin Utsal itu tidak dibunuh dan Sumamah bin Utsal meminta kepada mereka untuk mengikuti jejaknya, jangan memusuhi Rasulullah, kalau perlu nyatakan keislaman kalian. Tapi mereka pun justru berkata kasar kepada Sumamah dan Sumamah pun memboikot mereka secara ekonomi, tidak mengirimkan bahan makanan, gandum dan lain sebagainya ke negeri Quraisy saat itu. Berminggu-minggu mereka pun kelaparan. Persediaan makanan, bahan pokok makanan itu pun kehilangan. Akhirnya penduduk kufar Quraisy meminta kepada Rasulullah berkirim surat supaya boikotnya dilepas. Barulah Rasulullah mengirim surat kepada Sumamah agar menyelesaikan pemboikotan tersebut pada kufar Quraisy. Bagaimana Rasulullah? Dengan ketegarannya, meskipun kufar Quraisy pernah mengusirnya dari tanah kelahirannya itu Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, itu pun memberikan bantuan yang tidak dapat diukur lagi bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada kufar Quraisy saat itu agar boikotnya Sumamah itu diselesaikan. Sumamah pun demikian, berhasil memberikan maaf kepada kufar Quraisy dengan menyelesaikan boikotnya. Ini adalah contoh bagaimana yang namanya sikap memaafkan. Sikap memaafkan bukanlah pertanda bahwa kerendah dirian kita tidak ada nilainya di hadapan orang yang telah bersalah buat kita. Rasulullah menyatakan,
Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Seorang hamba yang selalu memberikan maaf, yang dia pastinya akan mendapatkan kemuliaan dan ketegaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehinaan, bukan kerendahan. Itulah beratnya memberikan maaf. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesalahan masa lalu tentulah ada di antara kita semua. Dosa kita kepada Allah itu akan terselesaikan dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dan bertobat. Dosa kita kepada manusia itu butuh dua faktor untuk kita terbebas dari dosa itu. Memohon ampunan kepada orang yang telah kita berbuat dosa kepadanya. Yang selanjutnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat ketika kita berdosa sesama manusia ketimbang berdosa kepada Allah, karena hanya butuh satu jenjang langsung kepada Allah kita bermohon ketika berdosa kepada Allah, tetapi berdosa kepada sesama manusia butuh dua jenjang. Pertama kepada sesama manusia, yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membuka pintu maaf ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggambarkan dalam salah satu Asmaul Husnanya Al-Afu, Al-Ghafur. Allah saja selalu menerima maaf hambanya yang betul-betul bertobat, betul-betul memohon ampunan kepadanya. Mengapa kita sebagai hambanya tidak membuka pintu maaf, pintu taubat, pintu pengampunan akan dosa-dosa dan kesalahan orang lain kepada kita semua. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum saling memaafkan. Kita buka lembaran baru, apa yang telah terjadi kita lupakan dan kita memulai hidup baru, seolah-olah relasi yang pernah memburuk di antara kita itu terselesaikan dan kita memulai dengan optimisme dan kehidupan yang lebih bersibelai. Mudah-mudahan ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari demi hari kerabatan kita dari segi sosial itu juga semakin kokoh, dan ketakwaan dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal fahsyaa'a wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubadi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Agnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawhum sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.